Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 SD 07 Palembang akan mendiskusikan hasil studi kasus kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mitra Octavia sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Aulia, Laili, Latifia, dan Meli. Yang untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tentang studi kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Untuk pertanyaannya ada 3, diantaranya yang pertama yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Lalu untuk jawabannya yaitu cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik, minat dan gaya belajar Diana. Menganalisis kekuatan dan kelemahan Diana pada suatu mata pelajaran, melakukan tes awal atau diagnostik, atau mengetahui sejauh mana pemahaman Diana, mengidentifikasi hasil asesmen formatif dan sumatif Diana, serta merancang pembelajaran berdiferensiasi. Cara untuk melakukan asesmen terhadap kasus Diana yang memiliki kecenderungan belajar dengan dibimbing secara individual dan lebih cepat paham dengan kata-kata verbal dibandingkan hanya dengan membaca. Hal ini terlihat ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual. Diana dapat menjawabnya. Maka, asesmen yang sesuai dengan Diana adalah dengan menggunakan asesmen yang mengasah kemampuan berpikir dengan tes secara lisan. Asesmen ini dapat efektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Diana terhadap penjelasan yang dilakukan oleh guru secara verbal. Untuk pertanyaan selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Untuk Mbak Laili, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan Aulia tadi, yaitu soal yang kedua, di mana jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang dilakukan yaitu penilaian kinerja. Performance assessment adalah suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik dan menggambarkan kemampuan peserta didik melalui proses, kegiatan, dan unjuk kerja. Yang kedua yaitu tes berpikir verbal atau tes lisan, di mana tes yang disusun untuk melihat seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, juga dapat melihat seberapa mudah seseorang peserta didik tentunya dapat berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, yang soal ketiga yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan. Yaitu kesimpulannya adalah
Jenis asesmen yang kami pilih, kelompok kami pilih yaitu dan kami lakukan untuk kasus Diana ini adalah asesmen yang tidak tertulis atau dengan tes lisan. Nah, kami dapat membuat kesimpulan bahwa bentuk asesmen ini sangat cocok untuk Diana yang lebih suka mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk lisan. Dengan tes lisan ini juga, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit karena peserta didik tidak perlu menuliskan jawaban yang kadang memakan banyak waktu juga. Setelah itu, peserta didik juga dapat mengucapkan jawaban mereka dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan maupun perintah yang telah diberikan. Selain itu juga, dengan tes lisan ini peserta didik tidak dapat membohongi guru dengan cara mencontek jawaban teman ataupun dapat melihat buku. Nah, guru juga dapat menilai peserta didik secara langsung tanpa melihat kemampuan mereka yang sesungguhnya. Namun, untuk menerapkannya tidak perlu mengajukan banyak pertanyaan kepada masing-masing peserta didik karena dikhawatirkan akan memakan banyak waktu, mengingat banyak juga peserta didik yang mengikuti ujian ini. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada dari rekan atau kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan kepada Meli. Baik, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya, jelas. Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu, menurut kelompok Anda, kelompok kalian, kenapa penilaian kinerja dan tes berpikir verbal itu dianggap cocok untuk digunakan pada studi kasus Diana? Kemudian, adakah penilaian lain yang bisa digunakan selain penilaian yang telah dijelaskan di atas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Meli akan dijawab oleh Latifia. Kepada Latifia dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Meli. Menurut kelompok kami, penilaian kinerja dan tes berpikir verbal cocok digunakan pada kasus Diana. Karena sebagai seorang guru, kita tidak bisa hanya mengandalkan tes tertulis yang menuntut Diana untuk membaca bacaan yang panjang. Bisa juga dilakukan dengan asesmen yang mengukur kemampuan membaca melalui metode yang lebih praktis dan konkret, seperti menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan teks singkat yang dibaca, atau dalam sebuah gambar atau ilustrasi yang berhubungan dengan teks. Bisa juga dengan tes lisan agar situasi lebih kondusif dan santai, seperti yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Latifia. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Meli sudah paham? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah bisa saya pahami. Baiklah, jika ada dari rekan yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kesimpulan dari studi kasus yang telah kami bahas, yaitu anak yang Diana tadi tertinggal dari pembelajaran yang lainnya. Kemudian asesmen yang kami pilih yaitu asesmen yang berbentuk lisan, di mana guru dapat memberikan pembelajaran terhadap Diana dan guru dapat mengetahui kemampuan Diana. Jadi asesmen yang digunakan yaitu asesmen lisan. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami pada hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada rekan semua atas waktunya. Silahkan meninggalkan ruangan.